Tu Jiner, yang berjalan keluar rumah untuk pertama kalinya, kelihatan lurus. Tetapi yang menarik perhatiannya adalah beberapa gadget dan banyak buah ajaib. Setelah melihat ini, Li Tu langsung menggosok kepala gadis itu. Hal-hal di luar tidak bisa dimakan tanpa pandang bulu. Mari kita lihat Qin Yichen. Yichen, apa yang ingin Anda beli? Li Tu tersenyum dan berkata, jika Anda dapat menemukan Dao Ping, Anda tidak akan pelit untuk divisi ini. Tapi saya hanya meliriknya, dan tidak ada teman Dao yang mengeluarkan Dao Ping untuk berdagang. Selain itu, Dao Bingyun Dao, kamu tidak bisa mengendalikan jalan Shinto dan Dao di dalamnya. Bahkan jika kamu membelinya, itu tidak akan banyak berguna bagimu. Qin Yichen menyatakan pengertiannya. Meskipun semua Raja Iblis di Tusan mengatakan bahwa mereka tidak akan pelit, mereka ingin membeli tentara gadai di sini. Yang pertama adalah bahwa para Taois sulit ditemukan, ditambah bahwa meskipun Taois yang perkasa, mereka tidak berguna jika mereka tidak terkendali. Sama seperti naga kekaisarannya, yang berada di atas tentara kekaisaran, adalah bilah ruang. Tetapi jika itu ada untuk Tu Jiner dan ruang lain yang tidak direalisasi, itu akan menjadi prajurit kekaisaran. Selain itu, dia bukan dewa atau iblis, dan dia bahkan bukan klan iblis. Ingin mengambil keuntungan dari tentara Tao? Mungkin juga menunggu Kaisar Dao untuk berlatih sendiri. Qin Yichen berpikir sejenak, kalau begitu, mengapa tidak membeli beberapa bahan murid untuk murid? Di Jia, Li Tu tertegun untuk sementara waktu, dan berkata, bukankah kedua saudaramu memberi Anda semua? Namun, Qin Yichen berkata sambil tersenyum, armor Kaisar adalah satu bagian. Jika saya menyimpannya, apa yang akan dilakukan saudara perempuan kedua? Bisa. Tuan, jika kurasa benar, kakak kedua masih harus menjadi guru untuk dilatih cepat atau lambat, jika tidak ada baju besi kekaisaran. Wajah Li Tu sedikit berubah, dan Qin Yichen tersenyum lagi. Selain itu, guru dan pamanmu setuju. Jangan sia-sia, perangkat yang kamu buat adalah yang paling cocok. Paruh kedua kalimat itu membuat Li tidak bisa berkata-kata. Ini benar, tetapi tidak berguna dari siapapun. Jika Tu Jiner berkata, Li Tu takut untuk menghadiahinya dengan ledakan chestnut. Saya tidak ingin Anda memberi Anda baju besi kekaisaran. Berapa banyak baju besi dewa yang bisa Anda perbaiki sendiri? Tanda seru. Yah, harta apa yang kamu suka, buka saja mulutmu. Berjalan melalui kota Yi sepanjang jalan, Qin Yichen adalah pembuka mata yang langka. Tetapi Tu Jiner mendengus mulutnya, dan tidak puas dengan tangan kecil itu, tidak diizinkan untuk pergi. Qin Yichen melihat sekeliling. Meskipun jarahan lebih dari 10.000 dewa dan setan belum habis, itu bukan miliknya sendiri. Jika itu dibagi secara merata, bahkan jika jarahan itu dilebur, itu tidak akan cukup untuk membangun seorang kaisar untuk Xiyun, jadi hadiah Tusan sangat berguna. Tiba-tiba, Qin Yichen memperhatikan kios iblis. Kios itu sendiri tidak diawasi oleh iblis, tetapi diserahkan kepada seorang kaisar iblis. Di depan stan, ada seorang kaisar iblis, yang tampaknya menjadi pembeli, dan mengeluarkan 2 kartu giok dan menyerahkannya satu sama lain. Ternyata itu adalah adik laki-laki Yinfu, dan Ling Zun dan tuanku adalah teman baik. Saudara Luo ada di sini. Ini naskah tertulis oleh Tuan Ling dan ayah saya. Seolah-olah itu adalah transaksi antara kedua setan, hubungan itu ada di sana. Segera, setelah mengkonfirmasi bahwa Dao Wen benar, Kaisar Iblis langsung mengeluarkan gada panjang 7 kaki. Topi ajaib naik ke kabut ajaib, dan bahkan ada monster menggeliat di senjata. Qin Yichen memandanginya selama beberapa saat, dan diam-diam berkata dalam hatinya, harta karun di tingkat Kaisar Iblis. Tapi sayangnya itu hanya penyempurnaan kasar, bukan prajurit dewa. Li Tu menatap matanya, sedikit bingung. Prajurit sihir ini sepertinya tidak berguna untuk Yichen. Tapi segera, saya melihat Qin Yichen melangkah maju sambil tersenyum. Harta karunmu bagus. Kaisar Iblis mendengar kata-kata itu dan memandang ke arah Qin Yichen. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan nadanya sedikit tidak menyenangkan. Ternyata menjadi murid Tusan. Harta saya di sini tampaknya tidak seperti yang Anda inginkan. Qin Yichen tersenyum tanpa akhir. Saya akan memeriksanya. Tolong lakukan itu. Kaisar Iblis Yinfu bukan suam-suam kuku atau panas. Sepertinya dia telah mengambil keputusan. Tidak peduli apa yang ingin dibeli oleh Qin Yichen nanti, dia bisa saja duduk di lantai dan mulai harganya. Namun, Qin Yichen hanya melirik beberapa kali, dan kemudian matanya tertuju pada Kaisar Iblis yang datang untuk mengambil benda itu. Keterampilan sihir ini, apakah itu yang mulia? Ada apa denganmu? Iblis mendengus dingin. Dia baru saja datang ke Yishi. Siapa yang berani melawanku? Qin Yichen tadi, dia mendengar dengan jelas. Namun, di hadapan mata dingin kedua setan, Qin Yichen tidak peduli, bahkan senyumnya sangat baik. Bukan apa-apa, itu hanya perasaan. Keterampilan sihir ini, ada banyak kekurangan. Apa katamu? Tanda seru. Kaisar Iblis Yinfu mendengar kata-kata itu dan langsung membeku. Senjata ajaib ini dari tangan kakakku. Dia juga Kaisar Iblis.
Bahkan jika dia bukan prajurit yang halus, dia juga iblis. Kaisar Iblis juga mencibir. Anda mengatakan bahwa ada banyak kelemahan? Ya, itu tidak sebagus Kaisar Pisau Anda. Tetapi kapan giliran Anda? Qin Yichen tidak mendengar apa-apa. Dia menunjuk ke senjata sihir dan berkata, meskipun kabut iblis ini dapat membusuk tubuh orang, sekali terkontaminasi, sulit untuk dihilangkan. Tetapi bagaimanapun juga kabut iblis ditinggalkan oleh Kaisar Iblis. Jika kamu bertarung melawan musuh, kalau kekuatan sihir dipatahkan oleh musuh, kabut ajaib ini sangat mungkin menggigitmu. Dan ini, roh iblis di atas. Haruskah kera iblis yang ditumbuhkan oleh Kaisar Iblis setengah-setengah? Kaisar Iblis Yinfu menggertakkan giginya. Tidak masalah jika Anda menggigitnya kembali atau tidak, dan roh iblis ini dapat membuat prajurit yang memegang kekuatan ini kuat. Tentu saja. Qin Yichen tersenyum tanpa akhir. Namun, akar peningkatan kekuatan ilahi adalah perpaduan dari roh iblis prajurit dengan kera iblis ini. Tapi roh jiwa dicap pada gada ini, ditekan oleh pola sihir, ujung gada di sebelah kiri, dan 3 inci di ujung gada. Semua adalah misteri dari pola sihir, jika itu sengaja ditargetkan oleh kekuatan magis. Qin Yichen tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan menamparkan dahinya. Oh, aku tahu bahwa meskipun roh iblis ini kuat, tampaknya ditekan. Itu bukan pemurnian yang lengkap. Hancurkan pola iblis di 7 tempat ini lagi. Roh iblis ini bahkan akan menggigit para pembawa. Setelah Qin Yichen menunjuk ke senjata sihir, dia menepuk pundak Kaisar dengan simpati. Jangan berterima kasih padaku. Namun, setelah beberapa saat tertegun Kaisar Iblis Yinfu dan Kaisar Iblis itu, mereka mengertakkan gigi. Banyak omong kosong. Kamu tidak lebih dari iblis yang mulia, dan berani menunjukkan pedang saudaraku. Qin Yichen menyebarkan telapak tangannya. Sejujurnya, aku melakukannya untukmu. Lagi pula, Qin Yichen pura-pura khawatir dan berkata, kamu harus hati-hati. Jika kamu menyadari kekurangan dari objek ini ketika kamu berurusan dengan Protoss, konsekuensinya akan sangat serius. Apakah kamu peduli? Kaisar Iblis menjentikkan telapak tangan Qin Yichen pada saat ini. Cara terbaik untuk membuktikan dirinya adalah dengan menggunakan senjata ajaib ini untuk merobohkan monster yang datang untuk mencari kesalahan. Namun, memikirkan kekuatan iblis di depannya, Kaisar Iblis mendengus, dan mengabaikannya. Namun, Kaisar Iblis baru saja menyingkirkan senjata ajaib, tetapi menemukan bahwa mata dewa dan raja di kios berlawanan melintas dan tiba-tiba mengetuk kepala muridnya. Teringat, tanda seru. Murid itu menutupi kepalanya, tetapi mengangguk berat, menunjukkan bahwa ia ingat.